Selamat pagi, perkenalkan saya Kinanti Lestari dengan NPM 2213023081 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai isomer. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu KD 3.1, menganalisis struktur dan senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Kemudian ada kompetensi dasar 4.1, mengelola dan menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai senyawa hidrokarbon pada materi alkana, alkena, dan alkuna. Ada yang masih mengingat bagaimana cara menggambar struktur pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna? Masih, Ibu. Coba, ada yang bisa menentukan mana yang alkena, alkana, dan alkuna? Saya, Ibu. Struktur alkana yang butana, Bu. Alkena yang satu butana dan alkuna yang satu butuna, Ibu. Benar sekali jawabannya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon pada materi isomer. Ada yang sudah tahu apa itu isomer? Belum, Ibu. Baiklah, jika belum ada yang tahu apa itu isomer, perhatikan tabel yang akan Ibu tampilkan. Coba kalian perhatikan struktur setiap C yang ada pada gambar. Lalu, apakah ada perbedaannya? Ada, Ibu. Ya, apa perbedaannya, Nak? Rumus strukturnya ada yang lurus, dan ada yang bercabang, Bu. Apa ada lagi? Saya, Ibu. Rumus struktur. Bervariasi, Bu. Ada lagi yang ingin berpendapat? Lihat cabangnya ada. Yang berbeda, Bu. Apa ada lagi? Saya, Bu. Gambar di atas merupakan satu rumus molekul yang sama yaitu C6H12, Bu, tetapi memiliki banyak rumus struktur yang berbeda, Ibu. Tepat sekali. Lalu kalau begitu, adakah yang bisa menjelaskan apa itu pengertian isomer berdasarkan hasil pengamatan yang sudah anak-anak amati pada tabel di atas? Saya, Bu, setelah mendengar dari pendapat teman-teman semua, saya dapat menyimpulkan bahwa isomer adalah satu rumus molekul yang memiliki banyak rumus struktur, Bu. Ya, jawabannya hampir benar ya. Jadi, isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Setelah kita mengetahui definisi isomer, kita lanjutkan ke jenis-jenis isomer. Jadi, isomer itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa saja? Isomer struktur dan isomer geometri, Bu. Benar sekali. Isomer dibagi menjadi dua. Yang pertama isomer struktur dan yang kedua isomer geometri. Lalu, apa perbedaan dari isomer struktur dan isomer geometri? Menurut buku yang telah saya baca, isomer struktur pada alkena dapat terjadi karena perbedaan posisi rangkap, posisi cabang, atau karena perbedaan kerangka atom karbon. Sedangkan isomer geometri terjadi karena perbedaan penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap, Bu. Ya, betul. Lalu, ada yang tahu isomer struktur dan isomer geometri
dibagi menjadi apa saja? Menurut yang saya baca, isomer struktur dibagi menjadi 3 jenis yaitu isomer rangka, isomer posisi, isomer fungsi. Sedangkan isomer geometri meliputi keisomeran cis dan trans Ibu. Benar sekali. Berikut Ibu sajikan gambar dari beberapa jenis isomer struktur. Adakah yang dapat menjelaskan perbedaan dari isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi? Yang pertama, gambar isomer rangka. Kemudian ada gambar isomer posisi. Dan yang ketiga, gambar isomer fungsi. Adakah yang mau menjelaskan perbedaan di antara ketiga gambar di atas? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Isomer rangka disebabkan oleh perbedaan susunan atom karbon pada molekul. Isomer posisi disebabkan oleh perbedaan letak ikatan rangkap atom karbon. Isomer fungsi disebabkan oleh perbedaan gugus fungsi pada molekul. Ya, benar sekali. Setelah mendengar penjelasan dari teman-teman kalian, adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Pada senyawa alkana, memiliki isomer apa saja, Bon? Apakah isomer posisi juga bisa berlaku pada senyawa alkana? Adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kalian? Menurut buku yang saya baca, pada senyawa alkana, isomer yang berlaku hanya isomer kerangka, karena pada senyawa alkana tidak memiliki ikatan rangkap. Isomer posisi hanya berlaku untuk ikatan rangkap, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa isomer posisi terjadi karena perbedaan letak ikatan rangkap. Ya, benar. Jadi, pada senyawa alkana hanya berlaku isomer rangka saja. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan gambar, kemudian kalian kelompokkan struktur mana yang termasuk isomer rangka dan isomer posisi. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Ada yang mau mencoba menjawab gambar mana yang merupakan isomer rangka dan gambar mana yang merupakan isomer posisi? Saya, Ibu. Ya, silakan, Nak. Karena pada gambar pertama itu, susunan atom karbonnya berbeda. Sedangkan pada gambar kedua, letak ikatan rangkap karbon berbeda. Dan pada gambar ketiga, terlihat gugus fungsinya berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Ibu. Oke, coba kalian tuliskan isomer, metana sampai isomer heksana. Lalu kalian lihat apakah dari metana sampai heksana semuanya memiliki isomer? Saya, Bu. Coba kalian perhatikan pekerjaan dari teman kalian. Apakah ini sudah benar? Salah, Ibu. Mengapa? Di bagian mana yang menurut kamu pekerjaan teman kamu ini salah? Menurut saya, yang salah itu pada bagian propana, Ibu. Karena propana itu tidak memiliki isomer. Jika cabangnya diletakkan di ujung rantai utama, itu bukan rantai cabang, tetapi masih termasuk pada rantai utama, Ibu. Ya, benar. Jadi, isomer itu dimulai dari C4H10 atau butana. Jadi, sudah jelas ya perbedaan isomer rangka dan isomer posisi, serta isomer gugus fungsi.
Selanjutnya, Ibu akan menampilkan struktur geometri, lalu kalian amati apakah ada perbedaan dari gambar-gambar tersebut. Dari gambar struktur geometri tersebut, adakah yang ingin berpendapat terkait perbedaan-perbedaan yang kalian temukan? Saya Ibu. Ya, silakan nak. Menurut saya, pada kis 2 butena, kedua gugus metilnya terletak pada sisi yang sama dari ikatan rangkap. Sedangkan jika pada trans 2 butena, gugus metilnya tersebut berseberangan dari ikatan rangkap. Baik, terima kasih ya nak. Jadi pada gambar yang Ibu tampilkan, keduanya merupakan gambar yang sama. Hanya saja pada gambar yang pertama, itu merupakan struktur molimot geometri. Jadi, jika cis gugus metilnya terletak pada sisi yang sama dari ikatan rangkap. Sebaliknya, jika trans, gugus metilnya berseberangan. Bu, saya melihat. Pada isomer geometris, strukturnya menggunakan ikatan rangkap duan. Apakah struktur geometri hanya terjadi pada alkana, Ibu? Wah, pertanyaannya bagus. Adakah yang ingin menjawab? Saya Ibu. Menurut buku yang saya baca, isomer geometris ini hanya terjadi pada alkena saja. Ya, benar sekali. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, saya ingin bertanya, apakah semua senyawa alkena bisa membentuk isomer geometris? Wah, pertanyaan yang bagus. Apakah ada yang tahu dan ingin mencoba untuk menjawab? Baiklah kalau begitu. Jika belum ada yang tahu, coba perhatikan contoh berikut untuk menjawab pertanyaan teman kalian. Dari contoh tersebut, adakah yang bisa menjelaskan apa perbedaannya? Menurut saya Bu, pada senyawa alkena di poin B dan C, satu atom karbonnya mengikat dua gugus yang sama. Sedangkan pada senyawa alkena poin A dan D, satu atom karbonnya mengikat dua gugus yang berbeda. Bagus sekali jawabannya, Nak. Jadi, bagaimana untuk yang bertanya tadi? Jadi tidak semua rumus molekul alkena bisa membentuk isomer geometri ya, Bu? Ya, Nak, benar sekali. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Baiklah kalau cukup. Sekarang, Ibu meminta kepada kalian, silakan tuliskan isomer pentana sekaligus disertai dengan jenis-jenis isomernya. Baik Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, coba kalian tuliskan isomer butena disertai dengan jenis-jenis isomernya. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang ketiga, coba kalian tuliskan isomer butuna beserta dengan jenis isomernya. Sudah, Ibu. Selanjutnya, coba kalian simpulkan pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna mempunyai isomer apa saja? Pada senyawa alkana memiliki isomer kerangka. Pada senyawa alkena mempunyai isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer geometris. Dan yang terakhir pada senyawa alkuna
mempunyai isomer kerangka dan isomer posisi. Apakah benar seperti itu, Bu? Ya, Nak, benar sekali. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Ibu. Baiklah, kalau cukup. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas semangat dan partisipasinya. Semoga ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi.
Menurut yang saya baca, isomer struktur dibagi menjadi 3 jenis yaitu isomer rangka, isomer posisi, isomer fungsi. Sedangkan isomer geometri meliputi keisomeran cis dan trans ibu. Saya ibu. Isomer rangka disebabkan oleh perbedaan susunan atom karbon pada molekul. Isomer posisi disebabkan oleh perbedaan letak ikatan rangkap atom karbon. Isomer fungsi disebabkan oleh perbedaan gugus fungsi pada molekul. Saya ingin bertanya, Bu. Pada senyawa alkana, memiliki isomer apa saja, Bon? Apakah isomer posisi juga bisa berlaku pada senyawa alkana? Menurut buku yang saya baca, pada senyawa alkana isomer, yang berlaku hanya isomer kerangka. Karena pada senyawa alkana, tidak memiliki ikatan rangkap. Isomer posisi hanya berlaku untuk ikatan rangkap. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa isomer posisi terjadi karena perbedaan letak ikatan rangkap. Saya ibu. Karena pada gambar pertama itu, susunan atom karbonnya berbeda. Sedangkan pada gambar kedua, letak ikatan rangkap karbon berbeda. Dan pada gambar ketiga terlihat, gugus fungsinya berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ibu. Saya ibu. Ada yang salah ibu. Menurut saya, yang salah itu pada bagian propana ibu. Karena propana itu tidak memiliki isomer. Jika cabangnya diletakkan di ujung rantai utama, itu bukan rantai cabang, tetapi masih termasuk pada rantai utama ibu. Pengisomeran dimulai dari C4H10 atau butana ibu. Jadi yang memiliki isomer yaitu butana, pentana, dan heksana. Saya ibu. Menurut saya, pada cis-2-butena, kedua gugus metilnya terletak pada sisi yang sama dari ikatan rangkap. Sedangkan jika pada trans-2-butena, gugus metilnya tersebut berseberangan dari ikatan rangkap. Bu, saya melihat pada isomer geometris, strukturnya menggunakan ikatan rangkap kedua. Apakah struktur geometri hanya terjadi pada alkena ibu? Saya ibu. Menurut buku yang saya baca, isomer geometris ini hanya terjadi pada alkena saja bu. Bu, saya ingin bertanya, apakah semua senyawa alkena bisa membentuk isomer geometris? Menurut saya Bu, pada senyawa alkena di poin B dan C, satu atom karbonnya mengikat dua gugus yang sama. Sedangkan pada senyawa alkena poin A dan D, satu atom karbonnya mengikat dua gugus yang berbeda. Saya bu. Pada senyawa di poin B dan C, satu atom karbonnya mengikat dua gugus yang sama. Sehingga jika letak gugus-gugus yang terikat pada atom C ditukar, bentuk yang dihasilkan sama saja. Sedangkan pada senyawa di poin A dan D, satu atom karbonnya mengikat dua gugus yang berbeda. Sehingga jika letak gugus-gugusnya ditukar, akan terlihat perbedaannya dan menjadi isomer cis dan TRANS. Jadi tidak semua rumus molekul alkena
bisa membentuk isomer geometri ya, Bu. Cukup, Ibu. Pada senyawa alkana, memiliki isomer kerangka. Pada senyawa alkana mempunyai isomer kerangka, isomer posisi dan isomer geometris. Dan yang terakhir pada senyawa alkuna, mempunyai isomer kerangka dan isomer posisi. Apakah benar seperti itu, Bu? Cukup, Ibu. Terima kasih kembali, Ibu. Selamat pagi.